Bapa yang baik, sungguh kami bersuka cita pada saat ini. Engkau yang telah lahir di dalam setiap hati kami, bukan sebagai bayi Tuhan, melainkan juru selamat kami, penasihat yang ajaib, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami persembahkan segala
bersatu di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mungkin Bapak Ibu jemaat sekalian yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangan. Ya. Kita satu di dalam doa sambil diedarkan amplopnya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang sudah telah lahir di dalam dunia ini, yang sudah telah lahir di dalam hati kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Kami percaya berkat Tuhan akan
segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Supaya pada masa raya Natal ini kami mendapatkan kekayaan rohani yang besar, yang luar biasa dari Tuhan. Kami minta perlindungan darah Yesus, perlindungan bilur Yesus untuk kami semua. Ruangan ini Tuhan tahirkan, kuduskan, dijauhkan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling kita, menjaga tempat ini. Kami beri pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami percaya berkata. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, salam kami, salam kasih karunia Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Stanley Buatika bersama dengan pengurus jemaat untuk saya menyampaikan firman Allah. Yeremia 33 ayat 6 ada di banner atau di depan. Bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan menyatakan mereka kerajaan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, akan menambahkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan dan kehidupan. Amin. Tema Natal damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan kira-kira 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babilonia oleh karena mereka sebelumnya berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Kemudian Raja Babel mengalahkan Israel, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci. Kemudian orang-orang Israel diangkut ke Babilonia dan Israel hancur. Nah, namun demikian Tuhan tetap mengasihi umat. Dan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan juga keamanan yang berlimpah-limpah. Janji ini adalah janji Tuhan mengenai pemulihan bangsa Israel. Karena mereka sadar, mereka merendahkan hati di hadapan Allah, mereka bertobat, mereka mencari Tuhan, maka pemulihan menjadi janji Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita merendahkan hati di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan kita. Sekali lagi, kalau kita merendahkan hati di hadapan Allah, Allah akan meninggikan kita. Kalau kita merendahkan hati di hadapan Allah, maka pintu-pintu berkat terbuka lebar bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah. Sekarang ini banyak orang yang membutuhkan kesembuhan. Banyak kota, banyak wilayah berada dalam zona merah, sehingga membutuhkan kesembuhan bagian sana. Allah kita adalah Allah penyembuh. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kesembuhan bersumber dari Allah. Allah menyembuhkan manusia langsung. Yang kedua, Allah menyembuhkan manusia tidak langsung. Langsung intervensi Allah. Karena doa, karena iman orang percaya. Tidak langsung melalui dokter, melalui obat-obatan. Tetapi sumber kesembuhan adalah Allah. Karena dokter diberikan hikmat, pengetahuan, akal budi oleh Allah. Kemudian obat-obatan adalah ramuan dari tumbuhan, tanaman, atau
makhluk hidup lainnya yang ditemukan, diteliti, dan dipaten. Jadi obat itu sumbernya dari Allah. Alam juga menjadi alat kesembuhan Allah. Jadi Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, karena Dia sumber kesembuhan. Kesembuhan mengalir kepada Dia, dan ini adalah janjinya bagi umat Tuhan, bagi orang yang percaya. Kesembuhan adalah janji dari pemulihan Allah. Tapi selain kesembuhan fisik, janji Tuhan adalah kesembuhan batin. Banyak orang yang terluka, banyak orang yang menderita di dalam batin, tekanan yang bertubi-tubi, stres yang berbulan-bulan, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, kemudian jiwa terganggu, jiwa terluka, jiwa koyak. Karena apa? Tekanan yang sangat kuat. Maka dia membutuhkan kesembuhan batin. Allah adalah sumber kesembuhan kita. Ada amin? Amin. Katakan Allah adalah sumber kesembuhan. Allah adalah sumber kesembuhan. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah adalah sumber kesehatan. Amin. Kita bisa punya banyak uang, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Sekali lagi, orang bisa punya banyak uang, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Kesehatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Dan Allah adalah sumber dari kesehatan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah janji-janji Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Karena janji ini bersifat universal, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, bahwa Allah sumber kesembuhan, Allah sumber kesehatan. Dia yang memberi kita kesehatan dan kekuatan setiap hari untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Untuk hidup Memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Tuhan beri kita kesehatan, tujuannya supaya kita memuliakan nama Tuhan, supaya kita melayani Tuhan. Karena itu bagi Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, apabila selama ini belum melayani, hanya datang ke gereja, minggu ibadah, datang ke gereja atau online, tapi hanya mendengar, hanya hadir. Inilah waktunya Bapak Ibu saudara dan saya memahami bahwa Tuhan memberi kita kesehatan supaya kita memuliakan Dia. Tuhan memberi kita kesehatan supaya kita melayani Tuhan. Amin. Katakan, saya sehat untuk melayani Tuhan. Saya sehat untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, melayani Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya, bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan. Bapak Ibu diberikan kasih karunia, diberikan talenta, diberikan kemampuan-kemampuan dari Tuhan. Gunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Dan berikutnya, Tuhan menjanjikan kesejahteraan. Amin. Kesejahteraan artinya kebutuhan terpenuhi. Kesejahteraan artinya seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Ada amin? Amin. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak? Sekarang ini banyak orang membutuhkan pekerjaan karena banyak yang di PHK.
membutuhkan dana, membutuhkan berkat untuk pribadi, untuk keluarga, untuk usaha, untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk bekerja Tuhan. Janji Tuhan adalah kesejahteraan. Bapak Ibu yang berkeluarga, coba angkat tangan. Yang punya anak, angkat tangan. Ada yang belum punya anak? Ya. Sayang nggak sama anak? Sayang. Saya ingin beritahu, Tuhan menyayangi kita lebih daripada kita menyayangi anak-anak kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan menyayangi kita lebih daripada kita menyayangi anak-anak kita. Kalau kita peduli dengan anak kita, apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, jangan khawatir apa yang akan kita makan, jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir untuk tahun yang akan datang, karena saya yakin dan saya percaya Dia adalah Allah yang memberikan kesejahteraan. Dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita setiap hari. Amin. Jadi jangan khawatir dan jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini sangat penting. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Di dalam Yesaya 9:5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang bernasab ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal. Nah, Bapa, seorang Bapa bertanggung jawab untuk kesejahteraan istri dan anak-anak. Amin. Untuk kebutuhan makanan, minuman, sekolah, rumah, transportasi adalah tanggung jawab Bapak, kepala. Nah, Bapak kita di sorga lebih daripada Bapak yang terbaik di dunia. Amin. Jadi Bapak kita bertanggung jawab untuk kebutuhan kita setiap hari. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya heran kalau ada anak-anak Tuhan khawatir tentang makanan, khawatir tentang kebutuhan hari-hari, khawatir tentang sekolah anak-anak. Saya heran. Kita nggak perlu khawatir untuk kebutuhan termasuk sekolah anak-anak. Karena apa? Karena Tuhan akan memenuhi. Kami punya kesaksian. Beberapa tahun kami mengalami defisit setiap bulan karena dua anak kami sekolah kuliah di Filipina. Kuliah berdua waktu itu. Kami bayar persepuluhan rutin. Kami menabur rutin. Jadi saya dengan istri saya sudah komitmen. Persepuluhan nggak bisa diganti juga. Dan kami menabur rutin. Mau minus berapa harus menabur setiap bulan. Karena Alkitab bilang berilah maka kamu akan diberi. Amin. Itu Tuhan yang bilang jadi. Jadi waktu kami nabur defisit, nggak nabur aja masih defisit, apalagi nabur. Dua anak kuliah. Kalau mereka mau ujian, papi mami perlu minggu depan ujian, kirim dana. Kalau nggak kirim uang, nggak ikut ujian, nggak dapat nilai. Kalau nggak dapat nilai, pulang lagi pelajaran berikut. Jadi dengan begitu. Satu kali kami mengunjungi suatu keluarga, bukan jemaat Paris. Kemudian
Dan apa yang terjadi? Mereka bilang, kami mau bantu 2,5 juta per bulan selama 2 tahun. Jadi defisit kami ditutup dan kami bisa kuliah anak-anak sampai mereka selesai. Anak pertama selesai MBA, anak kedua bulan Oktober selesai sarjana PhD. Nah saudara, yang saya kasih dalam nama Yesus, jadilah orang yang suka memberi. Amin. Tahun 98 ada satu jemaat mengalami kerusuhan, dijarah semua toko. Pemilik toko ini harus lewat apa? Nah, barang-barang itu belum dibayar. Jadi mereka rugi banyak sekali. Kami kunjungi mereka. Waktu itu kami belum punya anak. Waktu kami kunjungi mereka, karena mereka sangat tertekan, banyak utang karena semua barang barang-barang elektronik kan mahal, alat-alat musik mahal. Nah, saya dengan istri saya selama itu nabung. Kemudian Tuhan bilang kepada kami, ambil tabungan semuanya, beri kepada mereka. Ini hamba Tuhan suruh, waduh, ambil tabungan, kasih ke mereka. Kami taat. Kami ambil tabungan kami yang kami sudah kumpul sekian lama, kasih. Kemudian kami doakan mereka, Tuhan berkati keluarga ini. Kemudian mereka bisa beli berapa ruko, sampai beli rumah di luar negeri. Suatu saat kami kunjungi mereka, dan mereka ingat apa yang kami lakukan. Tahun 98. Kemudian mereka ingat. Dan ibu mengatakan, kami mau bantu kuliah anak kalian. Dan mereka kirim 2,5 juta per bulan. Defisit itu tertutup. Nah, kami tidak berpikir mengharap, tetapi jadi Tuhan dia dan amin. Amin. Saudara tahu, kesejahteraan, kelimpahan itu ada hukumnya. Hukumnya begini. Apa yang kita tahu, itu kita tahu. Kalau kita nggak nabur, kita nggak nuai. Itu hukumnya. Selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai siang dan malam dan seterusnya. Itu ada di kitab Kejadian. Dan Tuhan Yesus bilang, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan barang siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kenapa banyak orang percaya selalu berkekurangan, minjam sana, minjam sini, ngutang sana, ngutang sini, anak-anak nggak bisa disekolahkan, nggak menjadi saksi. Padahal kalau di gereja Allah kaya, Allah kita kaya. Kenapa nggak mengalami kesejahteraan? Karena tidak melakukan hukum tabur tuai firman Allah. Maunya diberi, tetapi tidak mau memberi. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Tuhan menyediakan roti bagi kita dan benih bagi kita. Coba ditayangkan. Sebenarnya saya nggak persiapkan bagian itu, tetapi ini sangat penting. Data 2 Korintus 9. Ada ayat yang mengatakan Tuhan menyediakan roti dan benih
Coba ayat 8, 9, 10 ditayangkan. Ayat sebelumnya 7. Ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ini atas lagi. Ayat 6, coba. Baca 1, 2, 3. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini namanya hukum atau ketetapan. Jadi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan. Nah sekarang siapa yang menabur, saudara atau Tuhan? Yang menabur siapa? Saudara dan saya. Mau nabur sedikit terserah kita, mau nabur banyak terserah kita. Karena di sini dikatakan orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi tabur yang banyak. Dan baca ayat ke-7. Ayat 7. 1, 2, 3. Mintalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedikit atau bermaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsip menabur, beri dengan rela. Jangan karena dipaksa pendeta, jangan karena ditanya ibu artikan, jangan karena sedih, tapi menaburlah dengan sukacita. Amin. Ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Stop. Supaya kamu tanya, supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu. Stop sampai situ. Itu yang dimaksud sejahtera. Amin. Supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu. Kalau untuk makan nggak cukup gimana? Untuk sekolah anak pasti nggak cukup. Ini dalam segala sesuatu. Untuk kebutuhan kita pribadi, untuk kebutuhan keluarga kita, untuk kebutuhan anak kita, untuk kebutuhan pekerjaan kita, bisnis kita, untuk kebutuhan pelayanan. Ini ada loh, berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi begini, bagian kedua itulah yang dipakai memberkati hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, memberkati orang. Yang bagian pertama, semua yang kita butuhkan cukup. Anak kuliah setiap bulan perlu 3 juta, cukup. Anak kuliah setiap bulan perlu 1 juta, cukup. Makan setiap bulan misalnya 5 juta, cukup. Transport setiap bulan 2 juta, cukup. Berapa semua itu? Semua dalam segala sesuatu cukup. Nah bagian kedua malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi saudara menerima kelimpahan, yang pertama mencukupi kebutuhan kita, yang kedua untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin. Ayat 9. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap selama-lamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan bumi bagi menabur, dan roti itu dimakan. Dia juga yang akan menyediakan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan
Roti untuk dimakan. Jadi saya terangkan begini. Saya besar di daerah pertanian. Jadi kalau saudara dan saya punya sawah 1 hektar, maka harus ada benih yang disemai. Setelah itu benih yang disemai itu akan ditanam padi. Kira-kira 3 sampai 4 bulan akan panen. Nah, seorang petani dari hasil panen dia ambil benih untuk ditanam pada periode berikutnya. Mengerti? Kalau dia nggak tanam, dia nggak akan menuai. Mengerti? Bapak Ibu mengerti? Dengarkan. Setiap berkat yang Tuhan berikan itu ada benih di situ. Dengarkan. Setiap berkat yang Tuhan berikan di situ sudah ada benih. Kalau saudara makan benih itu, saudara nggak menabur. Kalau nggak menabur ya nggak menuai. Mengerti maksud saya? Amin. Karena firman Allah ini jelas. Jadi kalau saudara diberkati 10 juta sebulan per 10 hari, kemudian setelah itu dari 90% di situ ada benih. Ambil benih dari itu, kemudian tabur benih itu. Mengerti? Supaya kita dalam segala sesuatu yang kita butuhkan terpenuhi ayat yang tadi digenapi, saudara. Kalau nggak digenapi, kita kekurangan melulu, akhirnya godaannya minjam sana, minjam sini, gali lubang, tutup lubang, dikejar-kejar debt collector, malu nggak bisa sekolahkan anak, tiap bulan mengharapkan bantuan sembako. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Atau enggak ngaku. Ya, ini sangat penting. Karena Tuhan ajar saya ini. Kalau kami defisit, tapi nabur terus. Enggak peduli defisit berapa, harus tiap bulan sisihkan dana tabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena untuk hamba Tuhan, untuk orang yang Tuhan taruh di hati kami, tabur. Karena janji Tuhan itu kesejahteraan. Amin. Itu janji untuk setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Saya bicara firman Allah, dan itu memang Tuhan bilang. Nah, roti untuk dimakan. Jadi berkat Tuhan, jadi roti itu simbol dari kebutuhan kita. Sekali lagi, roti di simbol dari kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Roti itu dari mana? Dari berkat Tuhan. Contoh, saudara dapat penghasilan 10 juta. Persepuluhan potong, jadinya ada berapa juta? 9 juta. Benih terserah saudara. Misalnya benih 100 juta, ada berapa? 8 juta. Nah, roti itu ada di situ. Mengerti maksud saya? Jelas kan? Apa saya harus mengajar anak-anak? Kenapa saya merasa sangat penting untuk ini? Karena Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sejahtera. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tolong kita ya. Kalau kita kekurangan dari kekurangan dalam segala
segala kebutuhan kita, kita harus berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Baca 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka itu ganti saya atau saudara atau kita, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat tadi, berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Itu ayat ini digenapi loh, saudara. Luar biasa. Bagaimana Tuhan menyediakan kesejahteraan. Jadi berkat yang Tuhan berikan, satu, untuk kita nikmati. Dua, untuk bekerja Tuhan. Tiga, untuk masa depan kita. Untuk anak-anak, sekolah dan sebagainya. Tapi ada anak-anak Tuhan, orang percaya hanya tahu berkat itu untuk dinikmati, untuk bekerja Tuhan. Enggak. Kalau kasih persembahan yang paling kecil yang diambil di dompet. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang begini. Ya, kenapa mesti cari yang paling kecil? Masa Tuhan seperti tukang parkir dikasih 2.000? Loh, itu ada loh di gereja. Kenapa? Memberi yang sangat kecil, nilai yang paling kecil yang diberi, itu karena tidak memahami rencana kesejahteraan. Karena damai sejahtera, di sini kan ada damai dan sejahtera. Damai artinya keadaan batin yang tenang, nyaman. Dunia boleh bergelora, peperangan sana sini, penyakit sana sini, tapi hati kita nyaman, nggak takut, nggak khawatir, nggak gelisah. Itu damai. Sejahtera, seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Kelimpahan, kita memiliki berkat untuk kita, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang lain yang Tuhan taruh di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Ini ayat ini luar biasa, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kesejahteraan Allah tidak bergantung dengan kondisi. Tidak. Karena kalau Allah membuka pintu surga, mencurahkan berkat, yang tak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada jadi ada. Tapi kalau pintu berkat tertutup, mau kerja setengah mati, banting tulang sampai ngilu-ngilu tulangnya, kerja siang malam, tetapi selalu berkekurangan. Dapat berkat, keluarga aku tolong dulu Inan, anak keluar rumah sakit nggak punya. Nggak terjadi sesuatu, keluar lagi uang. Sudah masuk banyak, keluarnya banyak juga. Setelah dihitung kok kurang menurut setiap bulan. Tapi kalau Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah,
yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin, akan membuat kita kagum. Pada masa yang sulit, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Pada masa yang sulit, kelimpahan Tuhan tidak pernah berkurang. Yang namanya kesejahteraan Allah tidak ada habis-habisnya. Berkat Tuhan, kesejahteraan Allah tidak bergantung kepada keadaan ekonomi, keadaan krisis. Tidak. Karena Dia yang punya berkat. Ada orang nyeletuk, kami beli rumah. Kok Pak Oldi beli rumah pada masa pandemi? Kami sudah berdoa. Sebelum saya menikah, saya punya iman, punya rumah, dan Tuhan berkati, punya rumah di Bekasi Utara. 7 kali 15 tanahnya, rumahnya 2 kamar. Juta harapan kasih rumah. Setelah kami menikah, suatu saat kami beli rumah di kota wisata 8 kali 16, rumahnya 2 lantai. Waktu kami ditugaskan mengembalakan di Kelapa Gading, itu gereja divisi, keadaan sulit. Padahal rumah tinggal 4 tahun untuk dibayar. Dengan berat hati saya dengan istri jual rumah. Tapi kami berdua suatu saat kami kembali punya rumah. Tapi karena anak kami sekolah, kami harus prioritaskan sekolah anak-anak dan berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Bikin mereka ke luar negeri. Yang pertama. Berikutnya yang kedua, pergi lagi ke sana. Semua kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan. Selesai mereka sekolah, waktunya kami bisa cicil rumah. Waktu ajukan KPR, ada bank yang saya sudah ajukan berapa data, belum isi formulir, langsung ditolak. Kami tidak menerima rohaniawan. Ada bank yang bilang, pendeta nggak diterima karena mungkin nggak jelas penghasilannya. Iya. Kemudian ada satu bank, oh, Bapak mau berapa? 55. Aduh, nggak bisa. Karena hanya sampai 65. Dan saya Januari 56. Jadi katanya terus. Tapi ada satu bank bisa. Kedua, DP nggak cukup. Selain DP, biaya KPR dengan usia saya mahal. Biaya KPR aja itu 100 juta lebih. Tetapi Tuhan buka jalan bisa tersedia semua DP dan biaya KPR. Tapi masalahnya datang waktu mereka periksa rekening keluar sekian. Loh, nanti gimana mau cicilnya? Mereka bilang, mohon maaf, KPR belum diterima. Kami berdoa, saya berdoa, saya terangkan. Karena waktu itu kami mesti bayar uang sekolah anak. Nah, sekarang mereka sudah selesai. Dan puji Tuhan pada akhirnya diterima. Kami beli di Green Lake City. Bapak Ibu Saudara, kemudian kami bergumul karena anak yang kedua di Filipina belum kerja. Dia kerja part time tapi hanya dapat gaji sangat kecil. Kemudian kami berdoa. Dia berdoa. Dia mendaftar. Bulan November dia dites sampai Desember 3 kali tes untuk bekerja. Puji Tuhan dia diterima.
berarti kami harus tanggung kebutuhannya. Sedangkan anak yang pertama sudah kerja. Dan Tuhan dengar doa kami sehingga anak kami meskipun sulit, di sana juga sulit cari kerja. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang buka jalan, yang sulit jadi gampang. Tapi kalau jalan tertutup kelihatannya gampang, tapi jadinya sulit. Nah, saudara, saya sampaikan bahwa kerinduan Tuhan memberkati kita supaya kita sejahtera. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau memberikan kesaksian bukan menunjukkan kami hebat, tidak. Semata-mata karena kasih karunia Allah. Jadi kalau saudara diberkati karena kasih karunia, saudara dan saya sehat karena kasih karunia. Saudara mengalami mujizat-mujizat karena kasih karunia. Terakhir, damai sejahtera Allah itu berbicara hubungan kita dengan Allah yang baik, dan hubungan kita dengan sesama yang baik. Berita Natal adalah berita damai sejahtera. Yesus adalah Raja Damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Shalom, Raja Damai. Dia pemilik damai. Damai disediakan untuk kita, dan damai itu berlimpah-limpah. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah, dan dialah yang mendamaikan kita dengan sesama. Karena itu berita Natal adalah berita damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah puji-pujian dari malaikat-malaikat yang menampakkan diri kepada gembala-gembala yang berada di padang Efrata di Bethlehem. Damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Mari kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Istri saya akan berdoa kepada Ibu Saudara dan saya. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Oh
Setiap dahsyat Allah yang luar biasa. Haleluya. Mungkin hari ini ada yang membutuhkan Tuhan. Saya butuh mujizat untuk membayar hutang-hutang saya di tahun ini. Cara manusia tidak mungkin bisa dilunasi tahun ini, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh mujizat untuk kesembuhan. Keluarga saya sedang sakit secara medis, tidak mungkin sembuh. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun masalah membutuhkan mujizat berdoa kepada Tuhan. Mari buka hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang Engkau yang tahu apa yang jadi masalah hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu dan angkat imanmu kepada Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan terangkat di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun masalah yang besar yang secara manusia tidak bisa kami tanggung, tapi kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dari jemaat di tempat ini yang memiliki hutang Tuhan yang begitu besar, Tuhan, dan secara manusia tidak mungkin bisa terbayarkan, Tuhan. Tuhan, kami butuh mujizat. Kami percaya bahwa Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menjaga setiap berkat bagi kami. Tuhan, tahun ini Tuhan, sebelum berlalu kami minta pelunasan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dari mana asalnya kami tidak tahu, tapi Engkau sanggup membuka jalan. Di saat jalan tidak tertutup, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan membutuhkan biaya kontrak rumah, uang sekolah anak, Tuhan, untuk menutupi kebutuhan perusahaan, usaha-usaha, Tuhan, jamaah. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Seperti tahun yang akan datang, kami akan lebih banyak menabur. Karena waktu kami menabur, kami akan menuai berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Bagi yang membutuhkan pekerjaan karena habis di PHK selama pandemi, Tuhan, kami perlu mujizat. Bukakan lapangan pekerjaan dan berikan pekerjaan bagi jemaat di tempat ini. Tidak ada satu pun yang menganggur. Setiap jemaat Karis Cikarang semua bekerja dengan baik di tahun yang akan datang. Mereka memiliki pekerjaan yang tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pengangguran di tempat ini. Tuhan, yang adalah berkat-berkat ilahi turun. Tuhan Yesus yang sakit, baik ada di tempat ini maupun di keluarga mereka tidak bersama dengan kami yang sakit saat ini, Tuhan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau menyembuhkan, Engkau sembuhkan umatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bilur tercurah bagi setiap tubuh yang mengalami kesakitan. Dan kami percaya oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati umatmu, berkati jemaatmu, Tuhan. Berkati setiap apapun mereka, Tuhan, tidak terucap kepada kami, Tuhan. Tapi Engkau melihat, Engkau mendengar doa-doa mereka. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya, katakan amin. Tolong harap masker ini dipakai ya, karena di bawah ada petugas untuk cek masker. Tolong di atas juga ada masker. Ada petugas pejabat yang ada keamanan. Tolong dipakai semua. Nanti kalau turun dulu sampai di bawah terus dipakai. Terima kasih.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Dayanya gitu. Dan kami Bapa kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah kepada kami. Engkau menyediakan dalam kelimpahan kasih karunia bagi kami kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan, kelimpahan. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau sudah sediakan, Engkau sudah berikan kepada kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah melingkupi kami, memenuhi kami. Di dalam nama Yesus kami hidup dalam damai, kami hidup dalam kesejahteraan, kami hidup dalam keamanan. Karena Tuhan menjaga melindungi kami. Darah Yesus membungkus kami, darah Yesus mengcover kami. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga melindungi kami. Malaikat-malaikat Tuhan berperang untuk kami. Berkat-berkat-Mu mengalir kepada kami setiap hari. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Hidup kami diberkati, kami berkemenangan, kami berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kebutuhan kami klaim Engkau penuhi. Karena Engkau Bapa kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami hidup untuk memuliakan Engkau. Kami hidup untuk melayani Engkau. Kami hidup untuk menyenangkan Engkau. Kami persembahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, gereja kami garis ini ke dalam tangan mulia Allah. Berkati kami berlimpah. Bapak Ibu hadapkan wajahmu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian semuanya percaya berkata Amin. Amin.